A Classic Horror Story. Film horor ini menceritakan sebuah kejadian mengerikan dijadikan sebuah story medsos. Film ini berasal dari Italia, dirilis pada 14 Juli 2021. Seperti biasa, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Film dimulai ketika seorang wanita diikat di atas meja. Muncul seorang membawa palu besar. Orang itu pun memukul wanita tersebut. Film pun dimulai. Scene awal di video ditunjukkan sebuah mobil van sedang berjalan. Mobil ini merupakan sebuah travel. Kemudian muncul seorang bernama Elisa, kita sebut saja L. L mual-mual di kamar mandi saat mobil sedang berhenti. L juga menelpon ibunya. Kemudian Fabrizio, sang pemilik travel, yang menyuruh Elisa kembali ke mobil. Di mobil tersebut ada beberapa orang, yaitu Fabrizio pemilik travel, Mark dan Sofia sepasang kekasih, Ricardo seorang dokter, dan Elisa. Mereka melakukan perjalanan menggunakan travel tersebut menuju Calabria. Fabrizio sangat suka membuat story. Setiap kegiatannya ia abadikan di story medsosnya. Lanjut. Kemudian di dalam mobil, Fabrizio memberikan minuman bir kepada penumpangnya tersebut. Lalu mobil berhenti di tepi jalan. Tampaknya Elisa mual lagi. Ternyata dia sedang hamil. Kemudian mobil jalan kembali. Kali ini Mark menjadi pengemudinya hingga larut malam. Semuanya tertidur. Tetapi Fabrizio dan Mark tidak tidur karena mengemudi. Setelah larut malam, ketika Mark tidak fokus, tiba-tiba ada rusa mati. Fabrizio membanting setir sampai menabrak pohon. Mereka semua pun terbangun di pagi hari. Saat itu kaki Mark cedera serius. Mereka pun menelpon bantuan tetapi HP-nya tidak berfungsi. Ketika keluar, alangkah terkejutnya mereka jauh dari sebuah jalan dan tersesat dan berada di sebuah lapangan dan didapati sebuah rumah. Mereka pun mengecek rumah tersebut untuk meminta bantuan. Namun sepertinya rumah tersebut kosong. Wak Cardo dan Bang Fabrizio mencari jalan. Namun di tengah hutan mereka menemukan 3 patung dan kepala-kepala hewan yang menyeramkan. Karena ketakutan mereka pun kembali ke arah mobil. Kak Elisa pun mengecek rumah itu lagi. Sambil menggeledah, ia melihat foto-foto orang memakai topeng. Scene berlanjut ketika semua orang berkumpul dan Bang Fabrizio menceritakan semua tentang dewa-dewa kesatria. Keesokan malamnya, Bang Fabrizio pun kencing di luar dan ia melihat kesatria tersebut. Tiba-tiba terdengar dari rumah tersebut seorang gadis berteriak. Mereka bergegas melihat gadis itu di loteng rumah tersebut dan meninggalkan Mark sendirian di mobil. Lidah gadis tersebut dipotong sehingga tidak bisa bicara. Tiba-tiba bel berbunyi tanda sebuah ritual akan dimulai. Ternyata Bang Mark sendirian di mobil diseret dan menjadi tumbal ritual tersebut. Sambil menghidupkan lagu klasik ritual pun dimulai. Dengan sangat sadis, Kak Sofia yang melihat pacarnya yang dijadikan ritual, ia sangat terpukul. Kemudian bel pun berbunyi tanda ritual sudah selesai. Pagi hari pun tiba. Mereka membawa gadis kecil tersebut bersama mereka. Mereka berlari yang dipimpin oleh Bang Fabrizio. Setelah sampai di suatu tempat, mereka terkejut. Ternyata bukan hanya mobil mereka saja yang terjebak di sana. Belasan mobil ternyata sudah menjadi korban. Mereka pun mengecek semua isi mobil. Ternyata semua mobil tidak ada penghuninya. Lalu gadis kecil bisu tersebut memberitahukan nama melalui sebuah buku kecil yang berisi biografinya. Namanya Ciara. Ciara pun memberitahukan bahwa ini bukanlah hutan. Dan tiba-tiba bel ritual pun berbunyi kembali. Setelah melalui hutan-hutan, mereka terkejut karena mereka kembali ke rumah kosong tersebut. Tetapi mobil van tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa 1 botol minuman keras. Mereka pun kembali ke rumah kosong tersebut. Setelah larut malam, di saat mereka berkumpul, mereka meminum minuman keras itu dan hanya Bang Fabrizio yang tidak meminumnya. Setelah meminum minuman keras tersebut, akhirnya mereka semua tertidur. Keadaan masih gelap. Kak Elisa terbangun karena suara bel ritual. Saat ia bangun dan keluar pintu, Kak Elisa pun terkejut. Ia melihat sekelompok orang bertopeng yang melihatnya di depan rumah. Ia juga melihat Kak Sofia, Wak Ricardo, dan adik Ciara sedang diikat. Bang Fabrizio pun membawa kembali Kak Elisa ke dalam rumah. Yang selamat hanya mereka berdua.
Kak Elisa pun melihat proses dari jendela rumah. Dewa-dewa bertopeng tersebut pun langsung mengeksekusi lidah dan mata Kak Sofia dan Wak Kardo. Setelah itu mereka pun membunuhnya. Kak Elisa menangis karena melihat semuanya. Saat itu juga Bang Fabrizio ingin memeluk Kak Elisa. Setelah itu Kak Elisa menyadari bahwa minuman beralkohol tersebut adalah obat penidur yang sengaja diberikan. Namun saat Bang Fabrizio memeluk Kak Elisa kembali, Elisa mendengar sebuah instruksi kepada Bang Fabrizio. Ternyata ada sebuah alat pendengar. Ternyata Bang Fabrizio adalah seorang yang selama ini membuat kejadian ini terjadi. Tiba-tiba masuk seorang bertopeng dan membawa Kak Elisa keluar rumah. Tiba-tiba hari sudah pagi. Dengan tangan yang terpaku, entah mengapa Kak Elisa tiba-tiba berada di tengah-tengah orang yang sedang berkumpul, sedang berkemah dan hendak sarapan pagi. Kak Elisa kemudian dibawa menuju sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan CCTV, tempat memantau sebuah kejadian. Ternyata selama ini semua ini hanya settingan. Semua ini dilakukan oleh tim yang ingin membuat sebuah video horor dengan mengorbankan manusia asli. Pelakunya selama ini adalah Bang Fabrizio. Dengan keberaniannya, Kak Elisa mencabut tangannya dari paku yang tertancap. Kemudian ia keluar dari ruangan tersebut dan melihat isi-isi mobil yang ada di luar. Kak Elisa melihat baju adik Ciara tergantung dan melihat senjata dan topeng-topeng dari sebuah tenda-tenda. Dan lebih terkejut lagi, ia melihat beberapa kamera yang digunakan untuk merekam kejadian horor tersebut. Lihat di sebuah mobil yang berisikan Bang Fabrizio yang sedang ngomel-ngomel. Ternyata adik Ciara selama ini tidak mati. Adik Ciara ternyata adalah adiknya Bang Fabrizio. Ia mengada-ngada menjadi bisu. Namun Kak Elisa saat itu melihat percakapan mereka. Kak Elisa pun terkejut dengan sosok adik Ciara. Ketika adik Ciara keluar mobil, lalu membuka pintu dan Kak Elisa menembak sambil merekam. Bukan hanya adik Ciara saja, Bang Fabrizio juga ditembak oleh Kak Elisa. Kak Elisa pun berlari keluar hutan dan menemukan sebuah jalan keluar menuju pantai. Kak Elisa pun sampai di pantai yang ramai. Semua orang melihat ke arah Kak Elisa dengan heran. Film pun tamat.